Halo semuanya, saya Arya di Saka Industries yang rencananya ganti nama tapi nggak tahu, Eh, nggak terkenal juga sih. Kali ini saya ingin berbagi sharing-sharing aja ya. Barangkali ada yang penasaran gimana cara menjahit kulit tanpa mesin, jadi manual. Biasa orang sebut hand stitching atau saddle stitching, macem-macem lah. Yang penting intinya jahitnya pakai tangan. Dan mungkin sharing sedikit gimana agar kelihatan lebih rapi. Tapi kalau awal-awal nggak rapi juga nggak masalah sih, karena saya pas awal-awal hobi leathercraft juga kacau balau. Nah, nah ini saya siapin ini. Ini sampel jahitan saya awal-awal pertama. Ini kacau balau banget, kacau balau banget. Jadi kita akan apa sih yang pengaruhi jahitan tuh bisa kacau balau sama jahitan yang rapi gitu ya. Nah, ini juga ada beberapa proses saya belajar jahit sampai ketemu style yang saya rasa cocok buat saya sendiri. Eh, Jadi ada beberapa faktor sih ya yang saya cari dari awal ini. Nah, ini paling better ini. Ini paling paling better dari segi jahitannya nih. Ini udah mulai agak lumayan gitu ya. Nah, nah ini yang termasuk yang lumayan baru ini, baru ini. Jadi style jahitan saya sekarang seperti ini. Ya, jadi miring di sininya miring, di baliknya miring juga. Nah, kalau yang kemarin di sininya miring, di sininya lurus. Nah, itu juga macem-macem banget faktornya. Tapi yang utama sih sebenarnya lurus aja dulu sih. Nah, ini kan udah kacau balau ya. Kacau balau banget ini. Bengkak-bengkok nggak jelas. Jadi dulu saya waktu awal coba itu pakai benang yang ukuran agak besar. Terus, nah benang itu juga macam-macam, aduh pokoknya gimana ya cara ngejelasinnya ya. Ya satu-satu aja lah ya. Nanti kita langsung praktek ngejahit aja. Oke, jadi untuk jahit itu eh, beberapa hal yang dibutuhkan ya, beberapa alat yang dibutuhkan. Yang pertama kulitnya, kita pakai kulit scrap aja. Ini bekas buat slot tapi gagal. Kulitnya, kemudian ada namanya prong atau chisel atau pricking iron, sama aja lah, garpu juga boleh. Nah, ini terus kita butuh palu, malet, kita butuh lem. Boleh bisa pakai lem kuning begini, bisa. Masalah ini Aibon ini. Atau saya pakai Eco Stick. Ya emang harganya lumayan sih ya. Segini nih kalau nggak salah 250.000. Ya penasaran. Pokoknya kalau udah hobi, kalau udah semakin masuk ke dunia leathercraft, itu jadi kalau nggak jualan kayak saya itu jadi ngabisin duit sih. Nah, lemnya pakai yang kecil aja ya.
Terus kita butuh benang, kita butuh juga nih jarumnya bisa sembarang sebetulnya bisa sembarang, cuma yang saya pakai ini jarum khusus untuk jahit kulit, John James kalau nggak salah ya, JJ. Bedanya dia di ujungnya itu nggak terlalu runcing banget, jadi jarang sampai tusuk gitu, jarangnya. Kalau nggak salah sih harganya ini berapa ya, 50.000 dapat 2 pasang kalau nggak salah. Macam-macam, ada ya 50 sampai 100.000. Terus nah ini namanya apa ya, wing divider ya. Wing divider ini untuk memberi garis dari pinggiran kulitnya biar lurus. Kita butuh lagi cutter biasa juga bisa, asal masih baru, kalau nggak dipatahin aja. Terus apa lagi ya, udah sih ini aja, kita udah bisa jahit. Oh, satu lagi, sebentar. Nah, ini agak besar. Ini namanya stitching pony, atau ini fungsinya sebetulnya cuma buat ngejepit aja. Jadi pas ngejahit itu lebih gampang. Stitching pony atau sewing clamp, ya penjepit gitulah, biar gampang. Atau kalau belum punya ini, dulu saya pakai apa itu namanya ya, kayak binder clip gitu. Nah, semacam ini. Nah, begini. Gimana ya dulu ya? Atau pakai buku juga bisa, buku yang agak keras, yang hardcover, terus dijepit. Sama cutting mat ya, kita juga butuh cutting mat biar saat palu itu si prong ini nggak patah. Ini lebih bagus lagi ada rubber board, tapi cutting mat juga nggak apa-apa. Nah, jangan pakai yang kayak gini ya, jangan pakai yang PVC keras karena patah. Ini contohnya yang patah mana. Nah, jadi si giginya itu patah, nancep. Ya, gunting benang bisa pakai apa aja lah, cutter, gunting, nggak masalah. Oke, kita lanjut ke proses gimana cara jahit kulit. Oke, langsung saja. Ini mau saya bagi dua. Kalau pakai cutter yang biasa, lebih enak pakai cutter yang besar. Joico yang besar itu enak. Kalau pakai cutter kecil, ini termasuk enak sih. SDI cutter ini enak. Nah, anggap aja kita punya 2 potongan kulit yang mau kita jahit. Kita lem dulu.
Nah, biar permukaannya rata, kedua-duanya rata, ini kita trimming, kita potong lagi. Pinggirannya kita potong. Nah, kalau pinggirannya udah rapi, kita pakai wing divider. Ini untuk memberi garis. Misalnya kita mau garis kotak. Nah, setelah ada garisnya seperti ini, kita tinggal pakai prong tadi untuk melubangi si kulit. Untuk membuat lubang ini kalau bisa ini posisi prongnya ini selurus mungkin. Apa ya namanya? Vertikal ya. Jadi lurus ke bawah, nggak miring gini ya. Ya, kita coba. Ini bisa dipasin ke si garis yang tadi kita buat. Mau ambil dalamnya atau luarnya bebas sih. Tembusnya kalau saya segini sih cukup ya. Jadi nanti si hasil yang sampingnya juga bisa miring. Nah, ini juga pengaruh kedalaman tembusannya, ini nanti ngaruh ke hasil jahitan juga. Terus untuk nyambungnya ambil 2 yang udah dilubangin, nah masukin. Atau satu terakhir kalau jahitannya panjang. Jadi biar lurus. Karena meskipun sudah ada garisnya, itu bisa aja mencong-mencong. Nah, ini sudah dilubangi. Tinggal kita jahit. Selanjutnya kita potong benang sesuai panjang jahitan. Kalau ukuran sih kurang lebih 4,5 kali dari panjang yang akan kita jahit. Cuma karena ini pendek jadi saya lebihin. Nah, cara memasukkan ke jarumnya, ke nanti kunciannya, aduh ngeblur ini kita ambil terus dimasukkan ke ujung. Nah, jadi gini. Bisa lagi dikunci satu lagi, dimasukkan lagi, ditusukkan. Nah, ini tarik, ininya tarik ke bawah, jadi dia ngunci. Lakukan yang sama pada jarum berikutnya.
Tadi kita udah bolongin. Nah, ada bagian yang kita lubangin di sini, terus ada bagian tembusannya. Nah, kalau saya ngejahitnya itu dari depan ke belakang, terus saya mulai dari sisi kiri, terus si ininya dibalik. Jadi nanti hasilnya sama-sama miring. Sebetulnya nggak harus gitu, cuma karena udah kebiasaan, jadi cara yang saya pakai seperti itu. Masih banyak cara lain biar hasilnya sama-sama tetap miring. Sementara ini dulu ya. Jadi kita mulai dari aduh nggak jelas juga ya, karena kulitnya gelap. Kita mulai dari sisi yang tembusan. Ini sisi yang kita palu. Nah, ini sisi tembusannya. Kita mulai dari sisi tembusannya. Pasang di klemnya. Jadi langsung kita masukkan. Nah, ini kita mau langsung aja ya, jadi nggak pakai kuncian 2 kali muter, langsung aja. Jadi si jarum pertama yang di kiri masuk, jarum yang di kanan ini ada di depan jarum. Yang di kanan ini di depan, ini ditarik, set. Jarum yang dari kiri ke belakangin. Nah, jarum yang kita pegang di kanan itu masukin di sini. Nah, ini kalau untuk memastikan si jarum nusuk ke benang atau enggak, kita giniin aja. Nah, kalau udah masuk gini dan aman, nggak nusuk, si benang yang di sini kita majuin. Nah, gini. Kita tarik, terus tarik sama-sama. Nah, kita coba dulu ya. Nah, begini terus. Nah, ini yang dari kiri. Kita lihat lagi yang di sebelah kanannya. Ini di depan, tarik ke belakang, yang di kanan masukin atas, terus untuk bagian terakhirnya kita balikin. Terus dirapihin benangnya biar nggak numpuk. Nah, kalau udah gini kita potong. Terus
sisa benang yang ada di sini bisa kita bakar. Dibakar ini kalau benangnya polyester ya jenisnya. Kalau linen dia nggak bisa dibakar. Nah, untuk merapikan si jahitan ini bisa kita palu. Nah, ini hasil jahitan kita tadi. Di sisi sini miring, di sisi sini juga miring. Tapi kalau pakai benang ukuran yang lebih besar, ini juga sebagian yang sebelah sininya, yang kedua masuk jarumnya itu juga nggak akan terlalu miring gitu. Dan kalau dengan teknik yang tadi, tapi masih banyak teknik sebenarnya, masih banyak cara untuk menjahit kulit. Atau bahkan kalau misalnya nggak ada stitching poni, itu kita juga bisa jahit tanpa itu ya, gitu intinya ya. Ternyata PR juga ini, mau sharing-sharing tentang cara menjahit karena harus pindah-pindah kamera dan segala macam. Karena lensanya bukan lensa zoom, jadi harus dipindah. Mungkin nanti bikin yang lain lagi. Nah, untuk sementara untuk jahit sih cukup lah. Yang penting sih sebenarnya lurus itu jadi dari mulai garis terus ngeprong sama pas ngejahit. Jadi pas ngejahit memang kalau bisa tarikannya itu harus sama terus. Jadi kalau ada yang terlalu kenceng atau terlalu longgar itu juga nanti agak beda gitu ya tensionnya. Cuma ya asal masih lurus sih masih oke aja sih. Asal lurus dan konsisten. Dan yang paling penting itu konsistensi. Misalnya tadi kita mulai dari kiri dengan cara yang stitch pertama atau jahitan pertama itu dari kiri, si jarum yang kanan itu di depan, terus tarik ke belakang, masukin, terus di sini harus begitu seterusnya. Karena kalau urutannya berubah, misalnya ada yang di tengah-tengah jarumnya dari kanan atau pas masuk ke sini terus si posisi jarum yang di kanan itu di belakang, itu hasil jahitannya juga akan langsung berubah, nggak akan konsisten. Jadi akan ada yang miring atau nggak lurus lah gitu ya. Ya kayak tadi tuh kayak jahitan saya yang ini. Nah, seperti jahitan yang ini karena bolak-balik, jadi nggak ada konsisten. Waktu awal kalau nggak salah ini ada satu teknik jarum masuk tarik, jarum masuk tarik gitu. Tapi itu pun bisa kalau begitu terus. Tapi kalau ada satu yang jarum masuk dulu, ditarik dulu baru masukin jarum kanan, itu juga hasilnya akan berubah. Nah, yang paling penting itu lurus, lubangnya lurus sama konsisten cara ngejahitnya dari awal sampai akhir. Kemungkinan sih ya hasilnya lumayan lah ya, not bad gitu. Oke, mungkin video kali ini segitu aja dulu. Nggak tahu ini faedah apa enggak. Nanti kita coba bikin lagi lah karena ini dadakan dan nggak terkonsep sama sekali. Ya bikin kayak sebelumnya saya udah bikin video buat
sleeve laptop ya, tas laptop. Mungkin kita akan bikin barang-barang lagi, barang apa gitu ya, untuk sekalian ngelihat betapa menyenangkannya. Kalau nggak sambil ngerekam sih ya enjoy, menyenangkan gitu. Oke, segitu aja dulu. Terima kasih semuanya. Kalau ada pertanyaan mungkin ya, kalau ada yang nonton dan ada yang tanya ya, silahkan boleh di komen. Nanti kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya cari-cari dulu jawabannya. Terima kasih. Bye bye.